Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku mau mengajak kalian nih menelusuri situs arkeologi dan sejarah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. 1. Situs budaya Putri Hijau di Desa Seberaya. Situs budaya Putri Hijau ini berlokasi di Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Situs Putri Hijau ini berada di area ladang warga yang lokasinya agak lebih tinggi dibandingkan dengan tanah sekitarnya. Selain itu, kita juga bisa melihat ada pohon besar ataupun disebut juga dengan pohon jabi-jabi yang tumbuh di sekitar area tersebut. Di tempat ini terdapat juga lemari untuk berkaca yang konon katanya sebagai tempat putri bersisir ataupun berdandan. Selain itu, terdapat juga sesajen ataupun cibal-cibalen yang terdiri dari ayam, telur, jeruk purut, sirih, dan lain-lain yang biasa diletakkan oleh masyarakat setempat ataupun pengunjung yang datang ke tempat ini. Cerita Putri Hijau sangat berkaitan dengan Desa Seberaya. Konon menurut masyarakat Desa Seberaya yang diceritakan secara turun-temurun, Ibu Putri Hijau merupakan penduduk Desa Seberaya, seorang keturunan Karo yang merupakan Berumilala. Kisah ini berawal dari si Berumilala yang namanya tidak diketahui, hamil di luar nikah tanpa diketahui siapa suaminya, sehingga masyarakat Desa Seberaya mengasingkannya dari Desa Seberaya ke sebuah gua di Laupiri atau yang sering disebut dengan Gua Laupiri. Putri Hijau dan saudara-saudaranya yaitu Ular Naga dan Meriam lahir di Desa Seberaya, tepatnya di Gua Laupiri. Sampai saat ini gua tersebut masih ada dan sebagian permukaannya tertimbun gugusan tebing sekitarnya. Penelitian arkeologi juga mengungkapkan bahwa situs Putri Hijau merupakan peninggalan Kerajaan Aru yang sebelumnya memerintah Sumatera Timur dan merupakan cikal bakal Kerajaan Deli. Hal ini tertulis dalam sebuah jurnal yang membahas tentang situs cagar budaya Putri Hijau di Desa Seberaya. 2. Cagar budaya Putri Hijau. Cagar budaya Putri Hijau berada di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Lokasinya sekitar 500 meter dari situs Putri Hijau. Masih berkaitan dengan cerita Putri Hijau, di mana kecantikan Putri Hijau yang menyebar seperti kabar burung ke segala penjuru, suatu ketika didengar oleh Raja Aceh. Ia kemudian menginginkan Putri Hijau sehingga mengirim bala tentara untuk meminang Putri Hijau. Utusan langsung dikirim, tapi lamaran Raja Aceh ditolak dan membuat Raja Aceh menjadi murka. Ia merasa diri dan kerajaannya dihina, sehingga jatuhlah perintah untuk segera menyerang benteng Putri Hijau. Tapi karena bentengnya sangat kokoh, pasukan Aceh gagal menembusnya. Menyadari jumlah pasukannya yang makin menyusut setelah banyak yang terbunuh, panglima-panglima perang Aceh memakai siasat baru. Mereka menyuruh prajuritnya menembakkan ribuan uang emas ke arah prajurit benteng yang bertahan di balik pintu gerbang. Suasana menjadi tidak terkendali karena para penjaga benteng itu berebutan uang emas dan meninggalkan benteng pertahanan. Ketika mereka tengah sibuk memunguti uang tersebut, tentara Aceh menerobos masuk dan dengan mudah menguasai benteng. Adapun pertahanan terakhir yang mereka miliki adalah saudara Putri Hijau, yaitu Meriam. Akan tetapi karena ditembakkan terus-menerus, Meriam ini menjadi panas, kemudian meledak dan terlontar dan terputus menjadi dua. Bagian moncongnya tercampak ke Desa Sukanalu Simbelang, Kecamatan Barus Jahe, sedangkan bagian sisanya terlontar ke Labuhan Deli dan kini ada di halaman Istana Maimun Medan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, naga saudara Putri Hijau lainnya kemudian membawa Putri untuk menyelamatkannya. Meriam Puntung ini ditempatkan dalam sebuah ruangan yang menggunakan atap ijuk dengan panjang 4,6 meter di samping kiri dan kanan, serta panjang 4,7 meter di bagian depan dan belakang. 3. Rumah pengasingan Bung Karno.
Rumah pengasingan Bung Karno berlokasi di Jalan Sempurna nomor 56 Laugumba, Sempajaya, Kabupaten Karo. Rumah pengasingan Bung Karno berdiri di pekarangan yang cukup luas, di lereng sebuah bukit dan berada di tengah pemukiman warga. Bangunannya berukuran 10 x 20 meter persegi dan bergaya Eropa, serta belum pernah mendapat sentuhan pembongkaran ataupun perbaikan untuk menambah dekorasi interior dan eksterior rumah. Tempat ini menjadi bersejarah karena dijadikan sebagai rumah pengasingan bagi Bung Karno, Bapak Haji Agus Salim, dan Bapak Sultan Syahrir di tahun 1948 sebagai dampak dari agresi militer kedua. Jadi tepatnya itu dibawa ke tempat ini pada tanggal 22 Desember 1948, yang mana pada saat itu sebelumnya Belanda terlebih dahulu menangkap Bung Karno dan menjadikannya tahanan rumah di Jogja. 4. Situs kremasi di Desa Limang. Situs kremasi di Desa Limang berlokasi di Desa Limang, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Desa ini didirikan atau dipanteki oleh Merga Brahmana. Adapun penduduk yang mendiami desa ini antara lain suku Karo, Batubara, dan Tapanuli. Hasil pertanian penduduk desa adalah jagung, kemiri, dan jeruk. Menurut narasumber, Ibu Nancy Meninta Bro Brahmana, selaku Ketua Pengobatan Tradisional dan Spiritual, dikatakan bahwa sebelum bernama Limang, desa ini pada awalnya bernama Kutamale, di mana lokasinya tidak jauh dari situs kremasi. Jarak menuju lokasi kremasi adalah sekitar 300 meter dari Jambur Desa Limang, yang mana merupakan batuan tempat pembakaran jenazah yang sudah berusia sekitar 500 tahun. Dalam ritual kremasi, setelah proses pembakaran, maka abunya akan dibuang ke Sungai Laubiang. Pelangkah dan perahu dijadikan sebagai alat untuk menghanyutkan abu kremasi tersebut yang ditaruh menggunakan kerami atau cawan. Masyarakat setempat juga percaya bahwa abu kremasi yang larut di Sungai Laubiang ini akan mengalir ke Sungai Langkat, kemudian ke Selat Malaka, dan akhirnya sampai ke Sungai Gangga di India. Daerah Mangkuk Batu di sekitar Sungai Laubiang dinamakan Laubatu oleh penduduk setempat. Daerah Laubatu ini dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya acara pembakaran mayat. Selain itu, digunakan juga untuk menyimpan sebagian abunya dan sebagian lagi dilarung ke sungai. Mangkuk Batu yang ada di sini juga diperkirakan sebagai tempat sesajen pada masa itu. Di area tempat kremasi ini juga terdapat batu yang disebut sebagai batu tapak sirembo, di mana setelah mandi di sungai, para wanita akan menyisir rambutnya di batu tersebut. 5. Makam Tengku Laubahun. Makam Tengku Laubahun berlokasi di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Tengku Laubahun adalah seorang ulama keturunan Aceh yang merupakan salah satu penyebar agama Islam di Kabupaten Karo. Makam ini berada di tengah ladang warga dan merupakan makam Islam yang menarik karena nisan berada di dalam bangunan yang bergaya Karo yang terlihat seperti geritan. Di sekeliling makam juga terdapat susunan batu seperti batuan pasir yang terlihat membentuk pagar. Di sini juga terdapat pohon jabi-jabi berukuran besar yang melindungi pusara makam Tengku ini. 6. Masjid Lama Kabanjahe. Masjid Lama berlokasi di Jalan Masjid nomor 12, Laucimba, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Masjid tertua di Tanah Karo ini dibangun pada tahun 1902 dan selesai pada tahun 1904. Hal ini dilatar belakangi oleh belum adanya tempat ibadah bagi umat Islam di Kabanjahe pada masa itu, sehingga para pedagang Islam dari Aceh dan Jawa ini kemudian mengusulkan untuk mendirikan masjid di daerah ini. Rencana ini kemudian disampaikan pada Sebayak Lingga, penguasa adat pada masa itu, dan mendapat persetujuan. Sultan Langkat juga ikut memberikan bantuan dana dalam proses pembangunan masjid lama ini. Jika dilihat dari bangunannya, masjid ini berbentuk seperti rumah panggung.
Hal itu terlihat dari sisi depan bangunan yang masih terbuat dari kayu. Dinding masjid juga terbuat dari papan yang disusun secara mendatar dan didominasi dengan warna hijau dan putih. Atap 3 tingkat dari masjid ini juga kental dengan historikalnya yang khas dengan arsitektur Melayu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.